Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sekarang berkumpul di sini habis latihan tadi lagu barunya ciptaan dari Kang Tubagus. Sementara dua lagu ini sudah selesai, lagu Pejuang Subuh dan lagu apa? Emotion ya. Nah, mudah-mudahan ini dengan dua lagu yang diluncurkan, dua lagu barat ya, lagu asing, lagu berbahasa Inggris ini mudah-mudahan Loch Ness bisa ke internasional. Mudah-mudahan. Terima kasih buat Kang Tubagus yang selalu menciptakan giat terus menciptakan lagu dan pemain gitar Loch Ness sekarang juga. Gitar palsu. Ya. Dan satu hal lagi, kita juga kedatangan bukan tamu ya, saudara yang dulu pernah membuat sejarah ya, Ulubiung, membuat sejarah di Loch Ness. Ya maaf sekali dulu saya utarakan boleh Kang Patah ya. Ini dengan Kang Patah dulu. Kang Patah ini juga sebagai rodis ya di sana di Loch Ness itu pertama membantu Loch Ness untuk proses recordingnya dan juga proses show kemana-mana. Ternyata memang Kang Patah ini selalu berpikiran positif dan mau belajar, dan kita tanyakan langsung kepada Kang Patah sendiri di sini, mumpung ada personil, ada Kang Hadi, ada Kang Rudi. Kang Patah, bagaimana nih dengan Loch Ness ini? Dulu kan pernah kita sama-sama bareng dan sekarang menjadi sukses sekarang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Bagaimana? Coba ceritakan untuk edukasi buat para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillah bisa silaturahmi udah sekian puluh tahun. Yang paling utama itu intinya. Dan kalau cerita Loch Ness dengan diri saya pribadi adalah Loch Ness sejarah hidup, dimana dimulai saya memang fight betul bahwa itu pilihan hidup di dunia entertain. Karena Loch Ness saat mulai berdiri banyak terlibat segala macam, di situ menjadikan start awal saya membuka dunia lebih terbuka lagi gitu kan. Bagaimana bahwa relationship itu perlu. Makanya saya di situ banyak belajar, dari mulai tidak tahu apa-apa. Kemana Om Hendraman pergi kan nguntil terus kan. Dan dari situ, dari setiap pergerakan, setiap ketemu dengan siapapun, saya selalu mememori apa satu hari itu yang bisa dipetik. Sampai alhamdulillah gitu kan. Berapa lama ya Om ya kita mulai keliling segala macam, Dari tahun 93 lah, 92, 93 lah. Alhamdulillah ya, hikmahnya luar biasa. Jadi kalau ditanya keterkaitan dengan Loch Ness itu apa, Loch Ness buat saya ada sejarah hidup. Karena di Loch Ness itu sendiri suka duka, pahit manis, ketawa, emosi semua bercampur di situ. Sampai Kang Tubagus sekarang menciptain lagu Emotion. Tahu kan siapa yang lagi Emotion di grup itu, tahu kan? Diciptakan lagunya. Ya, karena saya juga ngikuti lah istilahnya sekarang Loch Ness yang era sekarang ini. Saya senang karena lebih banyak ke muatan yang luar biasa, dakwah. Sudah bergeser jauh lah dari yang dulu yang memang anak muda yang istilahnya dengan sekarang pergeseran dengan karena faktor umur juga gitu ya. Menyesuaikan gitu kan keadaan. Faktor umur juga. Saya sih masih milenial, saya masih belajar yang para senior itu. Gara-garanya Pak Q kan. Ya, faktor usia. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari manajer kami sekarang, manajer ya, sekaligus pemain gitar, pencipta lagu, diborong gitu semuanya. Ada pertanyaan mungkin kan? Ya, sebetulnya memang temanya dari sekarang itu silaturahmi memang awalnya ya. Kenapa pada saat apalagi pandemi itu kita nggak ada kegiatan yang mendukung ya. Akhirnya kita sepakat untuk berkarya. Itu pertanyaan ke Kang Patah barangkali. Kalau misalkan ini untuk edukasi teman-teman juga semuanya, nanti pemirsa saya, mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran nanti kita harus berbuat apa, menyikapi untuk situasi sekarang. Mungkin ada pendapat seperti apa supaya teman-teman bisa ngagombrang. Mungkin saya di sini akan menekankan, mungkin teman-teman sebagian garis besar intinya belum begitu detail tahu saya siapa gimana. Ya, boleh. Nah, intinya dulu saya tuh dari zaman dunia entah berantah. Entah berantah. Dari hidup nggak jelas. Ya, betul. Alhamdulillah
ketemu sama Om Maman, di situ kita banyak edukasi dan di situ juga start sejarah hidup dimulai. Dalam artian bisa menjadi seperti ini gitu kan. Dalam artian mungkin seperti itu karena mungkin ada juga teman salah satu Om Rudi yang bisa menyaksikan saja di Pekanbaru. Ini salah satu saksi hidup juga yang mulai merintis. Siang malam ya nonton PS. Nah, sekarang itu sedang menggeluti apa mungkin Kang? Alhamdulillah sekarang ya dengan kerja keras dan izin Allah serta doa orang tua yang utama saya ketemu rezeki. Bidang yang saya geluti totalitas yaitu saya bergerak di bidang audio. Kebetulan di Pekanbaru sendiri saya bergerak di bidang rental sound system, lighting, studio recording, dan konsultan audio. Ya alhamdulillah dari ketekunan itu dan saya banyak belajar sampai hari ini, terus belajar, alhamdulillah sampai bisa ya totalitas di situ bisa menghidupi orang banyak dan mencari berkah. Gitu. Karena di sound juga istilahnya dari mulai perhelatan acara di kenegaraan sampai orang meninggal butuh sound system kan. Nah, dan di situ juga ya kebetulan saya di Riau menjadi ketua komunitas audio Riau udah sekian periode lah. Jadi kita memang ada istilahnya apa? Ada beban untuk bagaimana bahwa sound itu nggak bisa sembarangan. Dan istilahnya kita punya misi menaikkan skill, martabat karena kebanyakan selama ini orang audio dipandang sebelah mata. Padahal mau sehebat apapun persiapan acara, mau bertahun-tahun dekorasi bagus sama sound nggak bagus, nggak ada artinya sekian lama. Betul. Ya, kita punya beban dalam artian di komunitas audio dan di khususnya di Indonesia pun kita ya alhamdulillah jaringannya ada IAS Indonesia Audio Society gitu. Jadi itulah bidang saya dan memang dulu basic ya berangkat sama Om Maman. Jadi makanya ya walaupun udah lama nggak ketemu apa. Alhamdulillah dengan adanya Facebook, selalu bisa monitor apa kegiatan hari-hari apa segala macam. Dan alhamdulillah juga berapa bulan yang lalu bisa dikunjungi silaturahmi Om Maman. Ya, saya sekaligus menyaksikan langsung kegiatan yang Om Patah. Ya, Om Patah ini kegiatannya menyaksikan langsung. Kebetulan saya ada undangan dari Pekanbaru dan saya menyaksikan beliau ini sound-soundnya udah di mana-mana, di hotel, di mall-mall, di mana-mana. Alhamdulillah ikut bahagia juga melihat. Ada rencana pengembangan di wilayah lain? Ya sebetulnya itu udah dulu buka di Medan, di Medan. Sudah. Cuman ya akhirnya dengan ya hikmahnya banyak juga dengan kondisi COVID ini. Jangan banyak mengeluh sekian puluh tahun yang lalunya lu kemana aja gitu kan. Makanya dalam artian di saat COVID kemarin memang hikmahnya banyak lah kita. Dan kita pun alhamdulillah 6 bulan ke belakang udah mulai jalan lagi, alhamdulillah. Ya yang tadinya nggak ada waktu buat keluarga jadi hari ini buat keluarga. Yang nggak ada karya kan berkarya lagi kan. Ya makanya ngeliat Allah pun ya kita memantau terus ya seneng lah karena ya itu tadi nggak intinya bahwa Allah adalah sejarah hidup saya. Satu pertanyaan lagi Kang Patah dari saya, bagaimana menurut Kang Patah ini lagu-lagu yang era sekarang mungkin sering menyimak lagu-lagunya, menurut Kang Patah bagaimana dari lirik, musikalitas dan yang lain-lainnya ya? Ya kalau saya pribadi memang pengaruh menurut kacamata saya sendiri gitu kan karena mengikuti perkembangan dari Rocknes awal dulu sampai hari ini memang udah banyak pergeseran yang tentunya saat ini ya otomatis semakin dewasa dari aransemen, dewasa dari diri dan sasarannya jelas edukasinya ujungnya mau kemana. Kalau dulu kan jatuhnya lebih banyak ke happy hura-hura cinta. Kalau misalnya cinta pun ada cintanya lain. Jadi memang ya sesuai lah istilahnya kan mungkin durasinya sudah lain kan. Zamannya ya. Yang jelasnya dari segalanya sudah lebih dewasa lah dan memang tetap alurnya dipertahankan. Rocknes memang udah punya benang merah. Silakan Kang Rudi, Kang Ali nanya. Kang Abud. Nah, kalau saya mah nggak nanya lah, kurang lebih bisa ini ya pengalaman aja sama dulu di Bandar Rio itu kan keren banget. Om Patah ini dengan sound seperti itu ya buat kita yang main ya benar tadi dibilang acara maksimal gimana pun kalau sound kacau mah. Nah selama waktu tahun 2000 saya bareng 2 bulan itu tiap malam. Nah beliau ini yang
setting sound kita main ya kita main bisa sampai aman, ya? Bisa enak, bisa dengan alat-alat kadarnya kan. saya nggak mau bilang itu. Ya pokoknya dengan alat seperti itu hasilnya maksimal. Makanya saya kaget, saya tahu Mr. Patah ini dulu kan kalau orang Patah mah ikut dengan Lohness, kalau saya kan penonton. Iya. Jadi nggak tahu. Begitu ketemu di Pekanbaru, iya. dulu begitu nge-set ih bisaan ternyata. Keren juga hasil kerjanya ya kita merasa ya mungkin kalau dulu belum sempat mengucapin terima kasih ya sekarang saya makasih dulu untuk yang dulunya dan sekarang ya untuk teman-teman mungkin yang jelas yang mungkin kita butuh ya dari tadi cerita itu mungkin jadi motivasi ya buat teman-teman ketika kita di suatu bidang itu pasti ada bidang-bidang yang untuk kita ini fokus dan bisa bergerak maju. Nah ini dicontohin sama Patah. Kang Adi, gimana Adi? Kang, kiat-kiatnya apa bisa sampai sukses sampai sejauh ini? Sejarahnya. Jadi sejarahnya. Kiat-kiat yang paling utama ini yang saya jalani itu yang jelas dari keseluruhan yang paling pertama itulah doa ibu. Doa ibu. Karena ibu itu pokoknya dari segala sesuatu langkah awal kunci dunia akhirat pun ibu. Dan saya tahu Kang Patah ini punya motivasi dan punya bukan kata-kata mutiara ya, jangan takut berbuat kebaikan. Yang saya ingat bagaimana itu? Ya moto kami moto dari Pison lah rental kami itu tidak takut berbuat baik. Apa jawaban tidak takut berbuat baik itu? Kadang ada orang pengen berbuat baik tapi selalu berbicara apa keuntungan buat aku. Pamrih lah nggak munafik, banyak manusia seperti itu. Nah kalau saya berprinsip kenapa saya bisa seperti ini, karena hidup ini jatuhnya apa yang kita tuai itu yang kita tabur. Karena ya selama ini mungkin Om Rudi juga selama di sana ngikutin kita berkembang, saya hanya dengan satu keyakinan, proses itu tidak akan memungkiri hasil. Jadi apapun kondisinya, gimana pekerjaan itu akan menghasilkan kalau kita jadi setengah-setengah. Jadi saya terus. Berarti proses aja jalanin terus. Jalanin aja, kalau masalah hasil mah Allah kan. Ya betul. Karena yang prinsipnya apa? Belum apa-apa udah mengharapkan hasil yang lebih, sedangkan kita aja berbuatnya belum sesuai, gimana? Kan nggak mungkin. Jadi saya prinsipnya, dan saya merintis pun dulu nggak mulus-mulus amat gitu kan. Istilahnya kalau kata orang tuh mandi darah, air mata darah pun bukan bohong. Memang mengalami, apalagi saya dari Bandung merantau ke Sumatera. Kalau cuma punya mental pecundang ngapain merantau gitu kan. Saya pun sejarahnya, dan satu hal gitu, di perjalanan saya sampai hari ini tuh yang memang betul-betul start awal, yang orang yang paling punya jasa itu satu Om Maman, kedua Tommy Utopia. Kenapa? Ini saya buka sejarahnya. Saya pas mau berangkat ke Pekanbaru dapat tawaran, saya nggak megang uang sepeser. Yang ngasih uang jalan Tommy cuma punya uang 100.000. Iya bakal di orang bagi buahnya. Pampura orang itu bisa dihitung. Dan saya berangkat ke Pekanbaru itu niat memang tadinya mau seminggu. Bawa baju 2, celana 2, uang 50.000 dari Tommy. Tadinya mau seminggu? Iya, tadinya memang seminggu. Waktu itu kan saya baru ditarik sama Ijul di SOP. Di JJ. Ya. Nah dari situ niat, dan paling utama tuh yang jelas tuh modal yang paling besar tuh doa ibu lah. Karena sejarah awalnya gini Om, yang memang betul-betul ini. Kan waktu itu 97 itu moneter kan. Iya. Saya kan waktu itu memang ya itu hikmah lah, ini bukan. Saya dulu 1 tahun sakit, memang di tempat tidur nggak bisa apa-apa. Karena apa ya, dulu badan kayak asbak, apa aja masuk, malum lah. Segala macam masuk. Di situ saya 1 tahun di tempat tidur nggak bisa apa-apa. Di saat begitu mau memulai ada pergerakan setelah moneter mau kerusuhan, setelah kerusuhan tuh saya ingat secara awal tuh saya udah capek gitu kan, hidup belum ketemu arah. Saya di lahunan almarhum Umi ditanya, Patah teh hayang naon sih, hidupnya sia-sia wae, gelut mabok. Itu terus ditanya gitu. Alhamdulillah saya ngomong, saya pengen sekarang.
pengen punya istri penyanyi, pengen punya anak juga pinter nyanyi, pengen punya sound system, punya studio. Pokoknya yang sekarang itu dapat tuh semua. Saya bilang sama Mama Umi tuh. Umi cuma jawabnya bisa sambil diusapin. Bisa mau apa juga. Cuma ada syarat. Syaratnya berhenti berantem, berhenti mabok. Kalau udah bisa ninggalin itu, insya Allah apa aja dapat. Tapi nggak ketungguin, Umi keburu meninggal dan tidak ada yang meleset satupun. Saya berangkat ke Pekanbaru, berjuang dengan segala keterbatasan. Ujian mulai baru 2 minggu muncul ujian STAR awal. Apa? Tahu dapat info Umi sakit harus dioperasi gini. Padahal keluarga banyak segala macam, tapi nggak mau bilang, cuma bilang Umi sakit butuh uang sekian buat biaya operasi gimana. Umi itu niat baik gitu, padahal nggak tahu kondisi di sana. Umi nggak usah khawatir mikirin biaya, berapapun biayanya Pak Teh tanggung jawab. Padahal kerja di sana belum jelas. Posisi udah di Pekanbaru. Udah, baru 2 minggu lah. Kondisi belum jelas, tapi yakin ada Allah. Udah, pas memang akhirnya alhamdulillah itu rezeki itu. Nggak berhenti dari sana sini karena memang kita, ya itu tadi keterkaitannya apa dengan selama saya belajar di Loveness relationship tadi. Alhamdulillah kalau ngandarin gaji masih istilahnya bukan ngilangin rezeki gitu kan. Tapi tadi niat yang mulia ya, tadi ingin membantu ibu ya. Relasi-relasi di sana yang dari mulai penjabat, pengusaha segala macam. Bang Om Rudi pun tahulah kenal di sana. Ya karena kedekatan itu ngeliat saya yang tadinya happy, biasanya murung ya, taunya ngecek ke teman-teman kenapa gitu. Tapi alhamdulillah yang ngasih 5 juta, 10 juta itu terus ya. Sampai di satu titik almarhum mama itu ngomong, kasihan nih Pak Tah udah pengen nikah tapi uangnya habis tuh sama Umi buat berobat nggak sembuh-sembuh. Ngomong tuh saudara-saudara sampai kaget. Dalam seminggu tuh bisa ngirim uang 10 juta, 15 juta. Sampai saudara tuh ya wajar lah mereka ada negatif thinking. Ini jangan-jangan anaknya jadi pengedar. Karena ya nggak munafik, karena background kan ngalamin hal-hal yang nggak bener gitu kan. Akhirnya di situ pulang. Dan disitulah mulai pas pulang tuh mulailah dibukakan dan diangkat ya derajat saya di mata keluarga. Yang dulunya di mata keluarga orang itu namanya runtah. Karena hidup dulu kan Om Maman tahu sendiri Medan ya kan. Kayak Kalimantan 5 tahun, Surabaya, Medan, aprak-aprakan lah. Dan akhirnya mulai menentukan ketemu arah itu di Om Maman ke Tommy. Dan itulah makanya 2 itu yang nggak bisa lepas dari sejarah itu. Makanya alhamdulillah dengan waktu sekarang ini bisa silaturahmi. Udah silaturahminya dulu nggak pergi nggak bawa apa-apa kan Om, sekarang udah bawa anak istri. Iya. Umur panjang. Nggak nyangka ya. Iya, itulah sekelumit istilah sejarah saya itu, dan alhamdulillah salah satu banyak proses di lagu-lagu Loveness itu sedikit banyaknya mewakili kondisi saya juga. Makanya walaupun ini saya monitor gitu kan, dan lirik-liriknya ya dengan adanya Om itu bagus. Apa sih ya, dari isiannya makin dewasa dan luar biasa muatannya lagi yang jelasnya kan. Kalau dulu kan muatannya lagi perwira kesatria, kan cinta kan kalau sama lain kan. Nah ini juga ya salah satu dikatakan pentolan Loveness juga. Kalau positive thinking inilah hasil pembicaraan menilai suatu band Loveness ini dengan baik gitu ya. Terima kasih Kang Patah. Dan satu lagi mungkin dalam agama pun memang begitu. Jadi Allah tidak melihat hasil, tetapi melihat proses bergeraknya. Nah itulah akan bergeraknya ini menjadikan, apalagi niat untuk membantu orang tua yang berkesempatan masih ada orang tua, itulah masih ada ladang untuk berbuat kebaikan. Seperti contoh yang saya tangkap barusan ini, jangan takut berbuat kebaikan, satu kepada orang tua kita, mungkin yang kedua kepada saudara-saudara kita, yang saya tahu nih ya, yang ketiga mungkin kepada orang fakir miskin, yang keempat mungkin pada ibu sabil, yang paling utama mungkin yang berbuat baiklah kepada orang yang mempunyai ilmu, itu bisa 700 kali, misalnya para ulama, para guru-guru kita, kiai atau siapapun, itu akan mendapatkan kebaikan yang berkah luar biasa. Contohnya Kang Patah ini membuat kebaikan dan hasilnya pun Allah tidak akan meragukan itu. Mungkin ada yang tambahan yang lain?
Kesimpulan dari saya mungkin dari tadi yang disampaikan, memang yang paling kunci keberhasilan itu doa orang tua. Itu memang semua juga merasakan, saya sendiri karena sangat menyesali waktu ada orang tua nggak seperti menyampaikan suatu keluhan. Tapi pernah sekali saya pada saat tidak bisa tidur, orang tua menyampaikan, yaitu betul bahwa orang tua itu kunci pertama itu yang berikan doa, dan yang penting kita sendiri punya satu tanggung jawab moral, ya jangan sampai mengecewakan atau membuat dosa terhadap orang tua. Ya, Itu mungkin ya dari situ semua profesi dari Kang Abud, Kang Andi, apalagi Kang Andi masih ada orang tua, manfaatkan sebagai Kang Ray juga masih ada ya mungkin ya. Kang Abud sama Kang Andi belum ada. Oh iya, nanti. Itu yang paling utama itu memang ya manfaatkan sebaik-baiknya dari doa orang tua. Sekarang kita berikhtiar, ya alhamdulillah dari keseriusan yang tadi ditekuni itu akan mendatangkan hasil. Saya sampai merinding sebenarnya Kang tadi kan, karena itu mengalami juga saya hal-hal seperti itu, barangkali kunci utama ya orang tua. Itu Jimat kan. Jimat nyata itu. Ya, itu dari saya kan nanti Cing. Iya, betul. Ya, ini adalah suatu wasiat buat saya sendiri, patah buat saya sendiri. Saya masih ada orang tua. Saya juga alhamdulillah diingatkan. Mungkin kesempatan yang ini memang dahsyat sekali. Ada jalan untuk berbuat kebaikan, ternyata memang dahsyat sekali, dalam Al-Qur'an pun ada itu. Juga buat saya pribadi gitu kan. Ya, terima kasih ini udah sharing-sharing kan. Ya, kalau kita yang ngerasain betul itu apa? Ya begitu kunci itu udah dapet apa yang diingin, malah bonusnya terlalu banyak. Tidak tertahan. Iya, saya sendiri satu hal lah di bidang profesi saya sendiri. Mimpi pun enggak bisa keliling Eropa gara-gara dari dunia desain. Bisa rutin dipanggil ke kerajaan di Malaysia segala macam. Lu hanya berpikir ngopret tuh yang penting perut nggak kosong. Awal itu aja niat. Kalau hasil udah. Kalau hasil yang lainnya itu urusan nanti lah. Yang penting apa yang kita tanamnya dulu, keseriusan. Dan memang saya kalau bekerja selalu berprinsip apa? Udah beda jeung batu. Yang jadi orang kebanyakan. Kalau jadi orang kebanyakan gampang dilupain, gampang dibandingin gitu kan. Jadi selalu beda. Makanya moto tidak takut berbuat baik itu akhirnya itu berat kalau tidak diimbangi dengan tingkah laku. Kadang-kadang itu sama dengan doa kan. Dan ya alhamdulillah gitu kan sampai hari ini segala macam. Banyak lah istilahnya adik-adik yang karena melihat gini gambarannya dulu kayak di Pekanbaru sendiri lah, yang tadinya nggak punya tujuan hidup jelas segala macam. Saya melihat ada beberapa figur yang ada kesamaannya dengan saya. Yuk edukasi, kasih ilmu, kasih sampai alhamdulillah udah nyebar kemana-mana. Dengan yang tadinya maaf ngomong dulu tukang nongkrong di simpang segala macam, dikasih skill. Kita kan di Pekanbaru itu di studio di kantor selalu ngasih edukasi latihan audio. Akhirnya mereka udah kemana-mana, alhamdulillah gitu. Karena itu ya maaf ngomong lah salah satu sedikit banyaknya saya nyadu dari Om Maman. Kenapa? Mungkin dulu tanpa sadar kalau nggak, udah ikut aja yuk. Oh gini nih. Karena niatnya bukan money oriented, ya kan? Niatnya paribasanya suruh mis dijahit ya alhamdulillah gitu kan. Nggak berpikir kalau orang kan belum apa-apa. Seberapa duit nak? Mau jadi. Makanya di situ saya motonya tidak takut berbuat baik. Ya berbuat baik aja dulu. Apa yang ditabur itu yang dituai. Dan proses nggak memungkiri hasil. Karena prosesnya memang saya dulu ngerintis bikin sound dipitnah orang. Tidak semerta berjalan lurus ya. Enggak. Tapi justru dengan dari himpitan, dengan terpaan, hajaran segala macam. Di situ proses kita diuji kuat enggaknya. Skill kita udah sampai mananya di situ gitu kan. Yang mimpi juga enggak. Pertama berangkat sendiri bisa ke Eropa, ke Australia. Allah ngasih bonusnya lebih lagi. Bisa sama istri, udah
ngejob bareng, dibayar, leasing pun enggak gitu, terlalu banyak bonusnya. Jadi kalau nggak bersyukur ya rasa-rasanya kurang ajar banget gitu kan. Tapi betul kan itu moto berbuat baik, karena doa itu ada dua sebenarnya doa itu. Ada doa yang mendoakan kebaikan, ada yang mendoakan keburukan. Walaupun kita melakukan kebaikan itu mendoakan yang tidak baik juga, insya Allah kita akan terprotek gitu, kalau berbuat baik itu bagus. Saya merinding terus kan sebenarnya, karena kerasa apa yang saya alami juga ya mungkin semua juga teman-teman merasakan bahwa yang paling utama itu memang pertama orang tua, yang keduanya kita berusaha walaupun ada satu ujian, berusaha untuk berbuat baik. Dan satu juga mungkin ya buat teman-teman, kadang sering juga teman-teman dari Bandung yang sebagian teman-teman Bas bareng Asus sering sharing, nanya gini gimana sih Kang bisa sukses ngerantau dengan kondisi gini. Ya itu tadi, niat, jangan berhenti belajar, bersyukur, intinya itu. Dan memang orientasi yang tadi itu kunci, orientasi tidak dulu money oriented dulu. Belum keluar hasilnya kelas mana udah ngeluarin label kelas ini kan, usaha. Tapi saya emang jujur aja dulu mulai start di audio itu udah diajak beres kerja dikasih makan itu alhamdulillah. Nggak mikirin honor orang sabaraha. Jadi nggak salah dulu Loknes ya dengan Patah. Bahkan mungkin ada satu sejarah juga mungkin dulu sama Andre. Jadi istilahnya dengan proses dengan Andre dulu dari mulai ketawa bareng sampai hajar-hajaran bareng segala macam. Tapi prinsipnya apa? Ini satu, kalau hati bersih. Jadi sebentar, hajar-hajaran bareng itu bukan sama saya aja, sama dia juga. Hajar-hajaran itu oke, berarti emosi itu benar ya. Nanti kudu aya tadi klip Kang diceritakan. Bahkan sampai kejadian Mano Hiber. Tapi alhamdulillah sekarang waduh berubah drastis 180 derajat, subhanallah. Makanya ini Kang Tubagus bikin lagu ini hanya mengingatkan dulu bahwa emosi itu di dalam lagu itu, lirik-liriknya itu kalau kita dibuka liriknya ini bermanfaat sekali. Yang akhir sih yang paling intinya dari pembicaraan saya tadi, tidak ada maksud untuk menggurui atau ngerasa paling hebat, tapi itu proses yang saya jalanin sampai bisa di titik seperti ini. Ya tetaplah berbuat baik intinya. Pesannya tetaplah berbuat baik, hasil serahkan sama di atas. Karena rezeki ajal jodoh mal pahili. Jadi apa yang memang Karim ada disampaikan? Ya. Sebelum ditutup dari saya sendiri, barangkali untuk kedepannya ya Loknes mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan walaupun kita usia memang sudah paling masih ya, tapi tidak membatasi dari karya-karya yang kita akan menggarapnya itu. Mudah-mudahan kota yang sampaikan Patah sesuatu dikerjakan serius, nanti mendapatkan sesuatu yang bukan materi saya seperti tapi nilai kebaikan yang akan kita berikan terhadap semuanya itu saja. Kang Rudi, Kang Handi, gimana sebelum ditutup? Ya, saya mah ini aja sih, mengutip dikit. Jadi zaman now tuh orang yang memang banyak, jadi ya nggak sedikit yang ngerjain apa, lihat dapat apa. Lupakanlah itu, kita ikhlas mah, kita jangan berharap sama kita melakukan sesuatu untuk si A, jangan pernah berharap mendapat sesuatu dari si A. Masih B, C, D sampai Z loh. Itu aja. Ajaib tuh. Tidak ada batasnya ya. Udah. Oh terakhir saya. Untuk Loknes sendiri, alhamdulillah dengan kedewasaan umur, perjalanan, teruslah menebar kebaikan dengan lirik-lirik lagu yang ya karena kita mungkin udah sampai saatnya kan waktunya, jadi manfaatnya luar biasa, tergugah gitu kan. Oh kayak yang lagu baru mungkin Pejuang Subuh tuh itu betul tuh. Karena itu memang jujur, satu lagi saya 2 bulan yang lalu kena serangan jantung, saya pas lagi event, dan ternyata ya obat dari segalanya itu sebenarnya kembali ke ajaran Nabi Muhammad kan semua kan. Dan saya mendapatkan kesegaran fisik tubuh dengan apa? Dengan subuh itu tadi. Biasanya saya subuh baru tidur, sekarang memang betul jam 10, jam 11 udah nggak tahan lagi, harus tidur jam 3, jam 4.
Alhamdulillah maksudnya itu, dan alhamdulillah bisa silaturahmi ada di sini. Karena kemarin tanggal 6 tuh saya divonis dokter harus operasi, harus pasang ring. Dan ternyata saya ikhtiar ke Cianjur, sampai memang dinyatin dari mulai Jakarta, Bogor, Bandung, ternyata di samping berobat segala macam silaturahmi. Nah ini udah izin Allah lah ketemu. Nah, mudah-mudahan ya kayak lagu Pejuang Subuh itu bukan ini, memang ini salah satu Ya, yang ngerasain gitu kan. Yang biasanya subuh baru tidur, ini dibalik segar Dan badan. memang lagu itu dibuatnya subuh. Buatnya subuh, jadi pejuang subuh. Sebelum bikin ngaos heula, Iya. beres ngaos gitar langsung laporan Kang Rey, Kang Rudi, ini lagu top lah. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan. Ini benar-benar tadi sudah melihat sejarahnya Kang Patah atau Om Patah ya. Ini adalah edukasi yang sangat penting sekali karena Allah telah meletakkan kebahagiaan kita, keselamatan kita, kejayaan kita, dan kesuksesan kita, bukan sukses di dunia ya, sampai sukses kita di akhirat. Itu yang paling sukses yang sebenarnya ada di akhirat kita, bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sukses yang hakiki benar-benar. Tadi Kang Patah lagi sakit saja, alhamdulillah dengan sunnah. Jadi tidak ada lagi, Allah telah meletakkan bahwa kebahagiaan yang tadi, keselamatan tadi, kebahagiaan dan kesuksesan hanya ada dalam contoh Nabi Rasulullah SAW. Itu akan dibahagiakan benar-benar hakiki. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.